Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Rizky Giri Luman Tobing dengan NIM 31S21016. Baik, di sini saya akan menjelaskan jurnal yang saya dapat mengenai materi dengan mata kuliah probabilitas dan statistika dengan judul Analisis Distribusi Peluang Diskrit Mahasiswa yang sedang menempuh sarjana menuju magister dengan penulis Indika Safitri Megalanika dan Nur Asmita Purnamasari. Dengan latar belakang yaitu banyak mahasiswa sarjana yang ragu melanjutkan ke jenjang magister. Yang kedua, kurangnya informasi, faktor ekonomi, dan dukungan keluarga menjadi tantangan. Yang ketiga, penelitian bertujuan memahami faktor-faktor tersebut secara statistik. Yang keempat, hasil hasil diharapkan jadi acuan strategi pendidikan. Yang kemudian yaitu adalah metode penelitian, di mana dilakukan jenis penelitian yaitu adalah kuantitatif deskriptif, di mana kuantitatif deskriptif ini adalah analisis statistik yang digunakan untuk menggambarkan, merangkum, dan menganalisis data kuantitatif. Maka deskriptif kuantitatif ini mencakup berbagai teknik termasuk pengukuran pemusatan data seperti Mayan, median, dan modus. Pengukuran persebaran data seperti range, varian, standar deviasi, dan lain-lain. Pendekatan survei pendekatan yang dilakukan adalah dengan melakukan survei. Dan teknik analisis yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode analisis regresi logistik dan model probabilitas diskrit yaitu distribusi binomial. Kemudian yaitu pengambilan sampel, di mana sampel yang diambil yaitu berdasarkan mahasiswa prodi matematika, FMIPA, dan mahasiswa Universitas Mataram dengan melakukan teknik survei daring dan luring. Instrumen yang digunakan untuk pengambilan sampel yaitu adalah kuesioner, di mana variabelnya adalah informasi magister, universitas, rencana, dukungan finansial untuk keluarga, dan motivasi pribadi. Eh, Metode yang digunakan tadi ada dua. Yang pertama itu adalah metode distribusi binomial, di mana distribusi binomial ini adalah salah satu jenis distribusi probabilitas diskrit yang digunakan untuk menghitung peluang jumlah dari keberhasilan dari sejumlah percobaan yang dilakukan secara independen dengan hanya dua kemungkinan hasil dalam setiap percobaan yaitu sukses atau gagal. Di mana rumus probabilitas binomial ini adalah Px sama dengan Nx dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X. Di mana PX adalah probabilitas bahwa X adalah mahasiswa akan memilih untuk melanjutkan studi ke tingkat magister dari total N mahasiswa yang disurvei. P adalah probabilitas keberhasilan atau ya probabilitas bahwa mahasiswa memilih program magister dan NX adalah simbol kombinatorial yang dapat dihitung sebagai berikut. NX sama dengan N faktorial per X faktorial dikali N dikurang X faktorial. Pembuktian rumus distribusi binomial ini dapat dilakukan dengan menggunakan teorema binomial. Metode yang kedua yaitu adalah analisis regresi logistik, di mana pada metode ini dia hanya menilai pengaruh variabel independen terhadap keputusan studi lanjut. Hasilan pembahasan. Model yang digugakan untuk menganalisis peluang mahasiswa melanjutkan studi adalah distribusi binomial. Distribusi ini cocok digunakan karena kasusnya melibatkan dua kemungkinan, yaitu mahasiswa melanjutkan atau tidak melanjutkan studi magister. Data survei menunjukkan dari 16 mahasiswa, sebanyak 11 menyatakan keinginan untuk melanjutkan studi magister. Contoh penerapan, jika ingin mengetahui probabilitas tepat 7 dari 10 mahasiswa melanjutkan studi, maka digunakan rumus distribusi binomial. Di mana contoh penerapannya itu jika ingin mengetahui probabilitas tepat 7 dari 10 mahasiswa melanjutkan studi, maka digunakan rumus binomial Px sama dengan Nx kali P pangkat X kali Q N kurang X. Dengan N sama dengan 10 dan X sama dengan 7, maka P yang dapat adalah 11 per 16 dan Q-nya adalah 1 dikurang P. Nah, kemudian untuk metode yang kedua itu analisis regresi logistik. Dia digunakan untuk mengevaluasi pengaruh variabel independen terhadap pengaruh keputusan mahasiswa melanjutkan studi magister. Variabel variabel yang dianalisis yaitu
informasi tentang program magister, preferensi universitas, rencana pendidikan jangka panjang, dukungan keuangan, motivasi pribadi, dukungan keluarga. Regresi logistik membantu mengidentifikasi faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi keputusan tersebut dengan pendekatan statistik terhadap data survei. Sehingga kesimpulan yang didapat adalah penelitian menggunakan distribusi binomial dan regresi logistik untuk menganalisis peluang mahasiswa lanjut ke magister. Hasilnya menunjukkan 11 dari 16 mahasiswa berniat lanjut studi. Distribusi binomial memperlihatkan peluang cukup tinggi untuk melanjutkan studi. Regresi logistik mengungkap bahwa informasi program, dukungan finansial, motivasi pribadi, dan dukungan keluarga adalah faktor paling berpengaruh. Akses informasi dan dukungan yang kuat meningkatkan kemungkinan bahwa mahasiswa melanjutkan ke jenjang magister. Sekian dari presentasi saya, Pak. Saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irene Romalu Valentina Mangalu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isi jurnal terkait analisa perhitungan dalam penerapan konsep distribusi peluang diskrit dan statistika deskriptif yang ditulis oleh Muhammad Taufik Rahmat dan Rianita Puspasari pada tahun 2022. Alasan saya memilih jurnal ini karena mereka membahas mengenai konsep yang menggunakan distribusi peluang diskrit dan statistika deskriptif, di mana hal ini sangat sesuai dengan yang dipelajari di mata kuliah probabilitas dan statistika. Latar belakangnya adalah untuk menganalisis data kunjungan pasien di klinik Medika Pratama Belanakan menggunakan metode statistika deskriptif dan distribusi diskrit. Mereka mengambil sampel secara simple random sampling, di mana simple random sampling merupakan salah satu dari beberapa cara dalam pengambilan sampel. Hal ini juga sesuai dengan materi yang ada di mata kuliah probabilitas dan statistika, di mana simple random sampling merupakan metode yang digunakan dalam pengambilan sampel, yaitu mengambil sampel secara acak dari suatu lingkungan. Kemudian sampel ini akan dilakukan wawancara dan juga observasi. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini terdapat statistika deskriptif, di mana statistika deskriptif ini juga sesuai dengan mata kuliah probabilitas dan statistika yang digunakan untuk menggambarkan data kunjungan pasien melalui ukuran pemusatan seperti mean atau rata-rata, nilai median atau nilai tengah, dan juga ukuran penyebaran seperti standar deviasi. Di mana tujuan dari metode ini itu memberikan gambaran umum tentang karakteristik data sehingga memudahkan pemahaman pola kedatangan pasien selama pandemi. Kemudian juga terdapat distribusi peluang diskrit. Nah, di mana setiap metode tersebut masuk ke dalam metode penelitian dan pengolahan data secara kuantitatif. Metode yang digunakan untuk distribusi peluang diskrit yaitu distribusi binomial, Poisson, geometri, multinomial, dan binomial negatif. Hal ini sesuai dengan mata kuliah probabilitas dan statistika, di mana beberapa materi yang ada di slide berikut masuk ke dalam distribusi peluang diskrit yang telah dipelajari sebelumnya. Yang pertama adalah distribusi multinomial. Jika dalam penggunaan rumus yang digunakan pada jurnal penelitian sama dengan rumus yang dipelajari di mata kuliah probabilitas dan statistika, di mana distribusi multinomial ini merupakan perluasan dari distribusi binomial
untuk lebih dari 2 kategori hasil. Misalnya klasifikasi pasien berdasarkan beberapa kategori penyakitnya. Tujuan dari distribusi ini untuk menghitung probabilitas distribusi yang kejadian yang memiliki lebih dari 2 kemungkinan hasil dalam satu rangkaian percobaan. Yang kedua adalah metode distribusi Poisson. Pada jurnal tidak dicantumkan rumus, namun pada dasarnya tujuan dari distribusi Poisson ini digunakan untuk memodelkan jumlah kejadian langka yang terjadi dalam interval waktu atau ruang tertentu, seperti jumlah pasien yang harus dirujuk dalam satu hari. Kemudian rumus yang bisa digunakan adalah seperti yang di layar berikut. Ini merupakan rumus yang dipelajari pada mata kuliah probabilitas dan statistika. Tujuan dari distribusi Poisson ini juga untuk memperkirakan peluang terjadinya sejumlah kejadian langka dalam periode tertentu. Di mana ini sangat berguna dalam analisis data kedatangan pasien di klinik tersebut. Nah, kemudian ada distribusi geometrik. Mereka mencantumkan rumus pada jurnal tersebut di mana rumus sama-sama sesuai dengan rumus yang dipelajari pada mata kuliah probabilitas dan statistika. Distribusi geometrik ini juga digunakan untuk menghitung peluang keberhasilan pertama terjadi pada percobaan ke N. Misalnya, berapa kali pasien diperiksa sebelum ditemukan pasien yang harus dirujuk. Dengan tujuan untuk memodelkan jumlah percobaan sampai keberhasilan pertama jadi dalam serangkaian percobaan independen. Kemudian ada distribusi binomial. Seperti yang kita lihat, mereka juga mencantumkan rumus yang digunakan pada jurnal tersebut, di mana jurnal tersebut menggunakan rumus yang sama dengan rumus yang dipelajari pada mata kuliah probabilitas dan statistika. Distribusi binomial ini sendiri digunakan untuk menghitung peluang keberhasilan dalam sejumlah percobaan yang independen. Misalnya peluang pasien yang dirujuk ke rumah sakit dari total pasien yang diperiksa. Tujuan dari distribusi ini untuk memprediksi probabilitas kejadian dengan dua hasil, yaitu sukses atau gagal dalam sejumlah percobaan yang telah ditentukan. Yang terakhir adalah distribusi binomial negatif. Pada jurnal juga tidak dicantumkan rumus yang mereka gunakan, namun untuk rumus yang ada di mata kuliah probabilitas sendiri, seperti yang ada di slide berikut. Namun tujuannya sama, penggunaan metode ini sama saja, mana distribusi ini digunakan untuk menghitung peluang terjadinya sejumlah keberhasilan tertentu dalam percobaan yang berlanjut sampai jumlah keberhasilan tercapai. Tujuannya untuk memodelkan jumlah kegagalan sebelum tercapainya keberhasilan ke N dalam percobaan berulang. Secara garis besar, metode dan juga cara pengambilan sampel yang digunakan pada jurnal ini semuanya sama dengan materi yang dipelajari pada mata kuliah probabilitas dan statistika, dan tidak ada perbedaan rumus ataupun tujuan dalam penggunaan metodenya. Demikian penjelasan mengenai penerapan berbagai metode distribusi peluang diskrit dan statistika deskriptif yang telah sesuai dipelajari selama mata kuliah probabilitas dan statistika. Dengan memahami dan menguasai metode-metode ini, kita dapat menganalisis data penelitian secara lebih efektif dan akurat, khususnya dalam konteks pelayanan kesehatan, khususnya juga yang dijelaskan pada jurnal berikut. Terima kasih.
Hmm. Selamat siang untuk Bapak dan juga teman-teman sekalian. Saya akan menjelaskan mengenai artikel ilmiah yang sudah saya dapat, yaitu a puzzle of proportion to popular Bayesian test can yield dramatically different conclusion, yang dibuat ditulis oleh The Blender, Glono, X, Wagermakers, Wagenmakers. Yang saya akan menjelaskan akannya ketertarikan dari sebuah karya ilmiah ini dengan apa yang sudah kita pelajari di selama satu semester ini. Oke. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakangnya. Dalam materi perkuliahan, kita mempelajari pengujian hipotesis untuk proporsi menggunakan pendekatan frekuensi. Contoh kasusnya itu restoran mengklaim 90% pengiriman tepat waktu diuji dengan uji Z. Namun, bagaimana jika metode statistik yang lain digunakan? Inilah yang menarik dari karya ilmiah yang saya akan temukan. Yang saya temukan. Pasti. Nah, kita lihat informasi dari karya ilmiah ini, yaitu judul artikelnya A Puzzle Proportion to Popular Bayesian Test Can Yield Dramatically Different Conclusion. Nah, kita ketahui tadi penulisnya ada Vanderbilt, Granau, Edge, dan Waker Makers pada tahun 2021, dan saya dapatkan dari sumbernya arxi.org, dan linknya sudah tertera di sini. Jadi kalau misalnya Bapak ingin mengeceknya secara langsung, boleh diklik link dari yang saya terterakan. Nah, untuk inti karya ilmiah ini, yaitu artikel ini membahas pengujian proporsi dari sudut pandang Bayesian. Dibandingkan dua pendekatan, Bayesian dengan prior, Jeffrey versus prior uniform. Dan menariknya, dua pendekatan ini bisa menghasilkan keputusan berbeda untuk data yang sama. Berikut juga perbandingan metode frekuentis dan Bayesiannya. Mulai dari aspeknya itu dasar teori, output interpretasi, contoh, bisa kita lihat perbandingannya dari kedua metode ini. Itu yang pertama dalam dasar teori frekuentis yang di slide kuliah itu yaitu distribusi sampling, dan Bayesian distribusi posterior. Nah, kalau misalnya outputnya nilai P sama nilai Z, yang di frekuentis yang di slide kuliah dan di artikel ilmiah itu bias vector. Nah, kalau interpretasinya itu di slide kuliah itu ada berdasarkan frekuensi kejadian. Nah, di artikel ilmiah itu ada berdasarkan derajat kepercayaan. Nah, untuk contohnya itu di slide kuliah itu ada uji Z satu proporsi, dan untuk contoh di artikel ilmiah itu ada prior Jeffrey versus uniform. Nah, bisa dilihat di sini relevansi dengan materi slide-nya itu di kelas digunakan pendekatan frekuentis uji Z, nilai kritis, dan keputusan. Kalau di artikel digunakan pendekatan Bayesian, prior, posterior, bias vector. Nah, ketiganya itu keduanya menguji hipotesis proporsi tetapi dengan logika statistik yang berbeda. Lalu memperkaya pemahaman bahwa data bisa dianalisis dengan berbagai pendekatan tergantung kebutuhan kita. Nah, untuk aplikasi dalam dunia nyata, dalam pengambilan keputusan bisnis, seperti kualitas layanan restoran atau yang lain itu sendiri, itu pendekatan Bayesian dapat memberikan fleksibilitas. Nah, untuk misalnya itu saat data terbatas atau tidak lengkap, pendekatan Bayesian bisa lebih unggul. Nah, di bidang kesehatan atau teknologi, pemilihan prior berbasis domain knowledge menjadi sangat penting juga. Nah, insight yang dapat diambil dari presentasi saya ini mengenai artikel ini yang saya buat itu, ada lebih dari satu cara menguji hipotesis proporsi, yaitu kemudian metode mempengaruhi hasil dan interpretasi dalam situasi dunia nyata. Pendekatan yang berbeda bisa memberikan sudut pandang yang berbeda.
Nah, web Bayesian membuka kemungkinan untuk menggabungkan data dan pengetahuan sebelumnya seperti yang tertera sini itu prior knowledge. Nah, sekian dari presentasi saya mengenai apa karya ilmiah ini yang mempunyai kesinambungan dengan apa yang saya cari dan juga apa yang saya dapat dari mempelajari selama 1 semester itu, yaitu dari slide yang dosen kasih kepada saya yang saya pelajari selama ini. Yaitu penutupnya itu karya ilmiah membuka wawasan bahwa pendekatan alternatif seperti Bayesian dapat memperkaya cara kita memahami data. Hal ini relevan dan menarik karena memperluas perspektif dari apa yang kita pelajari di kelas. Penguasaan lebih dari satu pendekatan statistik memungkinkan kita menjadi analisis data yang lebih fleksibel dan kritis. Terima kasih sudah mendengar presentasi dari saya mengenai karya ilmiah yang berkesinambungan dengan kelas kita. Terima kasih.